Joko Tingkir Wali Jawa, murite Sunan Kalijaga, wis masyhur ing Nusantara, dadi wali dadi raja. Legendane Joko Tingkir, Joko gagah sregep dikir, statuse yatim piatu bisa sukses krono mituhu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Joko Tingkir wali masyhur, Joko Tingkir raja jujur, Joko Tingkir pangkate dhuwur, muga kita ketularan makmur. Joko Tingkir wali Jawa, murite Sunan Kalijaga, wis masyhur ing Nusantara, dadi wali dadi raja, dadi wali dadi raja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Abdine ing Demak Bintara, banjur terus diangkat raja, misine nyebarke agama Islam, agama mulya. Joko Tingkir wali masyhur, Joko Tingkir raja luhur, Joko Tingkir pangkate dhuwur, muga kita ketularan makmur. Muga kita ketularan makmur. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ya Imam Rusli ya sanadi, anta baballahi mu'tamadi, فبدنياي وآخراتي يا رسول الله خذ بيدي. يا إمام الرسل يا سندي، أنت باب الله معتمدي، فبدنياي وآخراتي يا رسول الله خذ بيدي.
يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله خذ بيدي قسم بالنجم جينا فالمعافى سكيب سوا قسم بالنجم جينا بالمعافى سوين سوا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله خذ بيدي في دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله خذ بيدي صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sahibi syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Sedaya para asatidah Pondok Pesantren Misanul Ulum Malokorejo, pengurus
pondok pesantren, segenap pengurus, pramuka, pondok pesantren Besarul Ulum Palokorjo sedejah para kancah saya banggakan dan saya cintai, serta mudah-mudahan menjadi umat yang juga dibanggakan dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari ini kita mengadakan satu acara yang diberi judul Pramuka Bersolawat. Tadi malam ada pengurus yang menghadap ke saya meminta izin sekaligus mengundang saya untuk hadir pada acara di malam hari ini. Saya tanya acaranya apa? Acaranya Pramuka Bersolawat. Alhamdulillah, kalau yang pramuka itu santri, acaranya bersolawat. Maka memang santri ini harus mengisi semua sektor-sektor kehidupan yang ada di bangsa ini, agar supaya bukan hanya pramuka yang bersolawat, tapi semua kegiatan yang ada di negara ini diisi dengan solawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Karena acara pada malam hari ini adalah pramuka bersolawat, maka mau'idhah hasanah juga tidak perlu berpanjang lebar. Hanya saja memang anak-anakku semua, para santri yang sangat saya cintai, kita semua perlu mendudukkan persoalan itu sesuai dengan porsinya. Sebaik-baiknya majelis zikir, sesemangat-semangatnya kita membaca zikir, membaca sholawat, jangan sampai mengalahkan semangat kita dalam thalabul ilmi, dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Saya ingat perkataan dari Al-Habib Ali bin Hasan Baharun suatu saat ketika ada majelis semacam ini, beliau menyebut begini. Biar bagaimanapun, kata beliau, huduru majlisil ilmi wajibun, ma'anna huduru majlisil zikri sunnatun. Biar bagaimanapun menghadiri majlis ilmu. Kalian semua berada di pesantren, ngaji, sekolah, membaca kitab, belajar ilmu agama, itu hukumnya wajib. Sedangkan menghadiri majlis zikir hukumnya sunnah. Maka saya ingin kalian semangatnya membaca sholawat juga sama seperti semangatnya kalian ketika kemudian masuk kelas, masuk ke pengajian, membaca kitab. Jangan sampai kalian merasa kemudian seolah-olah berzikir lebih penting daripada mencari ilmu ataupun menuntut ilmu. Kita menjadi tahu faidahnya sholawat, kita menjadi tahu faidahnya majlis zikir, kita menjadi tahu faidahnya majlis-majlis semacam ini karena diawali kita telah belajar ilmu sebelumnya. Oleh karenanya, setelah tahu ilmu, jangan hanya berdiam saja, tapi yang paling penting di pesantren adalah para santri semua selain belajar ilmu juga belajar mempraktekkan ilmu. Maka pramuka biasanya merupakan kependekan dari Praja Muda Karana. Bener. Bekelepain bro. Dulu saya juga pernah ikut pramuka karena saya juga sekolah. Tapi pramuka, yang pertama adalah praktekkan ilmu yang sudah kalian pelajari. Di pesantren ini kalian belajar mempraktekkan ilmu. Selain belajar ilmunya, belajar mempraktekkan ilmunya. Maka di pesantren kalian tidak hanya mengetahui bagaimana caranya sholat yang baik, tapi sekaligus dipraktekkan sholat yang baik. Tidak hanya diajarkan bagaimana wudhu yang baik, tapi juga dipraktekkan bagaimana berwudhu yang baik.
Tidak hanya diajarkan tentang teori-teori tata krama, teori-teori akhlak, tapi juga sekaligus dicontohkan, dipraktekkan, dan dijadikan karakter untuk memiliki akhlak yang baik. Sebab memang belajar dan mempraktekkan itu dua hal yang berbeda anak-anakku semuanya. Banyak orang yang kemudian tahu ilmunya, tapi terkadang dalam bab praktek tidak bisa atau belum terbiasa untuk mempraktekkan. Maka pesantren ini adalah semacam tempat yang mengajarkan kalian bukan hanya untuk belajar, tapi mengajarkan untuk yang pertama, yaitu prakteknya. Praktek dengan cara langsung melihat dari contoh-contoh yang dimuliakan guru-guru kita. Sekaligus juga praktek bagaimana kemudian kalian semua kelak menghadapi tantangan hidup di masa-masa yang akan datang. Maka sekarang ini santri sudah bisa menjadi apapun saja. Karena terbukti santri itu dengan tradisi, dengan kebiasaan yang ada di pesantren, itu ternyata sangat berguna sekali ketika kemudian dipraktekkan kehidupan masyarakat nanti ketika kalian kembali di tengah-tengah masyarakat. Jadi sekarang saya hanya akan membahas kepanjangan pramuka saja. Jadi yang pertama, praktekkan. Kalau kalian tahu ini perbuatan yang jelek, praktekkan, jangan lakukan. Kalau kalian tahu ini perbuatan yang baik, praktekkan, lakukan itu. Maka suatu saat ada salah seorang kiai, khutbahnya berulang-ulang itu saja, selalu itu saja yang diulang-ulang kata-katanya. Akhirnya masyarakat protes. Wahai kiai, mengapa engkau hanya mengatakan khutbah ini setiap Jumat engkau ulang-ulang terus? Apa kata kiainya? Bagaimana aku tidak mengulang-ulang khutbah yang sama? Karena aku lihat kalian belum mempraktekkan mauidhah, nasihat yang aku berikan setiap Jumat. Maka aku ulang-ulang terus, dan wallahi aku tidak akan berganti topik, berganti tema mauidhah ataupun khutbah yang aku berikan sampai kalian melakukan apa yang telah aku sampaikan kepada kalian. Jadi kalau cuma menguasai ilmu tapi belum mempraktekkan, masih belum sempurna disebut sebagai seorang santri. Santri itu bukan hanya kapasitas intelektualnya, tapi bagaimana kemudian keilmuan itu mampu terlihat dari mazahir, mampu terlihat dari praktek-praktek kesehariannya. Bahkan sebagian ulama salaf sebelum mengatakan kepada anak-anaknya ini baik, ini wajib, ini sunat, diajarkan dulu prakteknya. Setelah mereka terbiasa baru dijelaskan yang ini wajib, yang ini sunnah. Ada salah seorang kisah, ada sebuah kisah Imam Hasan Al-Basri. Suatu saat Imam Hasan Al-Basri ini diminta oleh seorang yang mengundang beliau dari desa sebelah. Ada utusan dari desa sebelah mengundang Imam Hasan Al-Basri, diminta untuk mengisi pengajian. Ya Imam, tolong datang ke desa kami, beri nasihat di desa kami. Sungguh ada masalah di desa kami. Imam Hasan Al-Basri bertanya, ada masalah apa di desa kamu? Di desa kami banyak budak-budak yang ditelantarkan, banyak budak-budak yang gak diopeni sama tuan-tuannya, tidak diberi makan, tidak diberi kecukupan keseharian yang dibutuhkan oleh budak ini. Maka berilah ceramah tentang keutamaan membebaskan budak. Bulan berikutnya Imam Hasan Al-Basri gak datang. Minggu demi minggu berganti, bulan demi bulan berganti, sampai kemudian hampir setahun baru Imam Hasan Al-Basri datang mengunjungi dan memenuhi undangan dari orang yang tadi mengundang. Ketika sampai di desa itu, Imam Hasan Al-Basri langsung ceramah tentang keutamaan memerdekakan budak. Selesai pengajian itu, banyak tuan-tuan yang memerdekakan budak, banyak budak-budak yang merdeka karena ceramahnya Imam Hasan Al-Basri. Akhirnya selesai acara itu, ada salah seorang yang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ya Imam, kalau tahu seandainya gara-gara ceramahmu semacam ini banyak budak-budak yang dimerdekakan, kenapa kok baru datang sekarang? Kenapa enggak dari kemarin-kemarin langsung datang ketika kami undang? Kok terlambat sekali datangnya? Apa kata Imam Hasan Al-Basri?
Sungguh permintaanmu itu berat bagiku saat kamu memintaku memberikan nasihat tentang memerdekakan budak. Kenapa? Kata Imam Hasan al-Basri, karena aku belum punya budak. Aku enggak punya budak dan aku enggak punya uang untuk membeli budak. Maka aku tunggu, aku kumpulkan uang terlebih dahulu. Aku beli budak, lalu setelah aku dapat budak, aku merdekakan dia. Sebelum aku mengatakan dan aku mengajarkan kepada kamu untuk memerdekakan budak, aku harus mempraktekkan terlebih dahulu. Akhirnya karena kemudian ucapan itu bukan hanya berdasarkan teori-teori semata, tapi ucapan itu betul-betul berdasarkan pengalaman dan muncul dari hati. Sehingga anak-anakku semuanya, yang namanya akhlak itu karakter yang tidak dibuat-buat. Karakter setak ebay-kebay. Tiba-tiba saja muncul kalau ada masalah apa, tiba-tiba bergerak. Ada apa-apa bergerak. Contoh seperti kalian ketika misalnya ada pengasuh pesantren lewat, tiba-tiba saja refleks kita berdiri menghormat, takdim kepada beliau. Berdiri menghormati orang yang mulia adalah bagian dari syariat, bagian yang disunnahkan. Itu tidak pernah kemudian kita merasa terpaksa, kita tidak pernah merasa seolah-olah itu memang kalau nggak berdiri malah nggak enak. Kalau nggak berdiri malah nggak enak. Itu bentuk akhlak yang baik. Jadi kata Imam Ghazali dalam Ihya, ciri-ciri akhlak yang sudah melekat pada diri manusia, justru ketika dia melakukan itu dia menjadi nikmat, merasakan lezat. Dan sebaliknya jika ia tidak melakukan, ia merasa ada yang kurang dalam dirinya. Oleh karenanya ini penting untuk bagi kalian semua anak-anakku sekalian. Saya ingat ini tadi di statusnya Ustadz Muhyiddin juga saya lihat. Kemarin ketika ada Habib Ali Al-Jufri di Jakarta, Lora Ismail menghaturkan kitab dari Syekhona Khalil. Karena refleks beliau itu menghormati ilmu, menghormati ahli ilmu. Ketika disuguhi kitab oleh Lora Ismail Bangkalan kepada beliau Habib Ali Al-Jufri, dalam posisi duduk beliau berdiri. Ia tole kitab mancing. Bukan karena yang memberikan Lora Ismail, bukan, tapi karena yang diberikan ini adalah kitab. Dan beliau berkata, hadza ilmun, ini ilmu. Wa min haqqil ilmi ayyuqama alaih. Dan di antara haknya ilmu adalah kita harus menghormatinya dengan cara berdiri. Itu akhlak. Itu tidak dibuat-buat. Begitu melihat kitab, begitu melihat ilmu, maka refleks dia kemudian menghormatinya dengan cara berdiri. Sehingga kitab itu diberikan dalam kondisi beliau berdiri demi menghormati kitab, karena itu adalah sumber ilmu yang diberikan kepada beliau. Ini adalah karakter santri. Maka jangan jauh-jauh terlebih dahulu. Kalau sudah praktek, kok sulit praktek ini, maka lakukan mu yang kedua. Pramu. Apa mu itu? Ada 3. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai saat ini. Mulai dari yang kecil, gak usah berpikir yang jauh-jauh. Kita mulai dari yang kecil-kecil. Gak usah berpikir menghormati kitab tafsir Jalalain, menghormati kitab Ihya. Coba kita mulai dari, coba kita berhati-hati saat kita menuliskan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kalimat itu ada di buku, di mana kita letakkan buku itu. Berhati-hati saat menuliskan kalimat Allah, kalimat Muhammad, lalu disobek, di mana kita meletakkan sobekan kitab itu. Akankah hati kita tergerak ketika kita melihat ada kitab yang jatuh di bawah? Kitab yang berserakan, kadang ditumpuk, tidak dihormati, tidak dihargai. Akankah tergerak hati kita? Mulai dari hal yang kecil-kecil dulu. Gak usah berpikir yang besar-besar. Bagaimana perasaan kita ketika ada sampah, ada kotoran, bau yang jorok, bau yang tidak enak, kamar mandi yang tidak bersih. Bagaimana sikap kita? Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Praktekkan yang kecil-kecil dulu. Dan mulai dari diri sendiri. Ibda binafsik. Jangan berharap untuk merubah dunia kalau merubah diri sendiri aja kita belum mampu. Yang ketiga, mulai saat ini juga. Maka pramu, apa tadi perannya? Praktekkan ilmu yang kalian dapatkan, yang kalian pelajari. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini juga. Kamu itu santri. Kirain kalau Pak Metepak gampang, kalau Pak Metepak singkatan. Kamu itu santri.
Santri sampai mati. Dan saya pun juga masih santri. Sampai kapanpun jangan lepas identitas kesantrian kita. Karena kata hadis Nabi, orang yang masih statusnya sebagai santri, dia mudah untuk berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan oleh Allah. Janji pokoknya masih memegang teguh sebagai seorang santri. Apa itu santri? Santri, sin nun ta ro. Sin, identitas pakaian, satrul aurah. Santri itu identitasnya adalah menutup aurat. Maka pasti kalau seorang santri risih rasanya kalau membuka aurat. Jangankan membuka aurat, risih rasanya kalau berpenampilan layaknya bukan santri. Risih, tak nyaman. Satrul aurah. Nun, naibul ulama, kalian semua yang akan menggantikan peran-peran ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama akan menyusul nabi, mereka akan wafat, mereka akan meninggal, mereka akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada ulama yang abadi, semuanya akan meninggal. Siapa yang akan menggantikan kalian anak-anakku? Naibul ulama, pengganti para ulama, kalianlah yang akan memegang estafet keberlanjutan waris para nabi, yaitu ilmu pengetahuan. Dari generasi ke generasi selanjutnya, kalianlah yang nanti akan meneruskan tugas-tugas para asatidah, tugas-tugas para ustadz, pengasuh, semuanya, ustadz, semuanya. Tidak ada yang tidak akan meninggalkan dunia ini. Maka harapan kita ada di pundak kalian. Naibul ulama. Tak tarkul ma'asi. Santri harus punya komitmen meninggalkan maksiat. Santri minimal harus punya komitmen di hatinya merasa ingkar jika ada kemaksiatan. Kalau dia belum bisa merubah kemaksiatan, minimal di hatinya ada ingkar terhadap kemaksiatan. Bukan justru mendukung, bukan justru ikut-ikutan, bukan justru memeriahkan. Maka jangan sebut kalian santri yang baik jika masih kemudian mendukung aroma-aroma kemaksiatan. Boleh merayakan kemerdekaan Indonesia, boleh bersenang-senang, bersyukur karena Allah telah memerdekakan Indonesia. Tapi pertanyaannya, dengan acara apa kita mensyukuri kemerdekaan Indonesia? Kalau acara sholawatan, bagus. Tidak ada acara yang jelek jika diisi dengan sholawatan. Acara kemerdekaan Indonesia diisi dengan sholawatan, majelis dzikir, pengajian, luar biasa bagus. Tapi kita juga harus sadar, anak-anakku semuanya, tidak semua orang memiliki kualitas dan memiliki keilmuan, kesadaran sebagaimana para santri. Kalian tahu di luar masih banyak orang-orang yang merayakan kemerdekaan itu justru dengan bergelimang kemaksiatan, membuka aurat, joget-joget, dan mohon maaf terkadang acara-acara itu sampai berani meninggalkan sholat. Silahkan kalian berbahagia dengan kemerdekaan ini, bersyukur, silahkan. Tidak dilarang, mau mengadakan karnaval, mau mengadakan gerak jalan, boleh. Tapi jangan sampai melanggar syariat, yaitu walau waktunya sholat harus sholat. Kalau namanya aurat gak bisa ditawar. Kalau kalian gak bisa merubah itu, minimal ingkar di hati kalian. Ini gak benar ini. Jangan justru mendukung. Maka kalau kalian kelak menjadi orang-orang yang memimpin, memiliki keputusan, memegang palu keputusan, memegang tanda tangan keputusan, jika ada acara-acara itu, perhatikan. Jangan sampai acara semacam itu meninggalkan sholat. Jangan sampai melegalkan kemaksiatan. Maka saya berharap banyak jika santri-santri ini jadi Pak Camat, jadi kepala desa, jadi bupati. Saya yakin acara-acara semacam itu akan diatur sedemikian rupa. Jangan sampai kemudian justru menambah murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ro'isul ummah, itu yang saya sampaikan barusan. Kalian semua adalah akan menjadi pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin masyarakat, hidup di tengah-tengah masyarakat, menjadi orang yang bermanfaat. Amin Allahumma. Bersolawat, langsung bersolawat ya. Bersolawat, oh langsung pendek. Bersolawat, berjamaah sholat, bersolawat. Berjamaah sholat. Identitas pesantren Bustanul Ulum Malokorjo adalah diantaranya pengasuh mengulang-ulang mendawamkan sholat berjamaah, mentradisikan sholat berjamaah. Maka jangan tinggalkan bersolah ini berjamaah sholat. Uatnya apa? Wat pekuat.
Jangan aja wat pekuat. Ketika tepak sengkah, wat pekuat. Ketika tepak lemes, wat pekuat. Pokok seolah-olah kita sedang malas, wat pekuat. Insya Allah dedih. Lemes, wat pekuat. Mun lemes eros terosaki, lemes terus terosan. Keng mun lemes, wat pekuat. Insya Allah kuat. Pramuka bersolawat. Nah, mari nih kawan. Jadi ini mau idoh isinya sesuai dengan tema, yaitu pramuka bersolawat. Maka saya sangat bahagia, saya sangat senang, saya sangat bangga. Saya hadir bukan hanya karena diundang, tapi saya tahu ini malam Jumat memang di antara keutamaan ibadah, keutamaan yang kita diminta untuk memperbanyak setiap malam Jumat adalah membaca sholawat. Maka hadirnya saya di sini selain karena memang diundang, iya betul, tapi semata-mata karena saya juga ingin ikut berbahagia membaca sholawat bersama kalian semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.